Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri Sekarsari, NIM-nya 1810244. Di sini saya ingin menjelaskan aspek-aspek dari bisnis yang kelompok kami buat. Di sini kelompok kami membuat bisnis di bidang jasa, yaitu salon pemasangan bulu mata atau eyelash. Di sini aspek yang pertama ada aspek pasar. Aspek pasar yang pertama itu ada estimasi potensi demand lebih dari usia 17 tahun, estimasinya ada 15.249. Terus yang kedua itu ada estimasi efektif demand lebih dari usia 17 tahun, itu ada 60.997. Terus yang ketiga itu ada pesaing yang paling kuat. Di sini pesaing yang paling kuat ada 3. Yang pertama ada DAF Eyelash Studio, yang kedua ada Dumai Lash Beauty Studio, terus yang ketiga ada Joanna Studio Jakarta. Terus yang keempat di sini ada rencana penjualan 2 tahun ke depan. Di sini penjualan kami menjual untuk yang natural, doll, sama cat eyes. Nah, wilayah penjualannya itu ada di Kalibata. Terus di sini ada natural di tahun 2020. Di sini rencananya kami ingin menjual 7.625. Terus di tahun 2021 di sini ingin menjual 7.925. Jumlah rencana penjualan untuk natural ada 15.550. Nah, yang kedua ada doll. Di sini doll rencana penjualannya di tahun 2020 itu ada 3.812. Yang kedua di tahun untuk doll itu di tahun 2021 ada 4.012. Nah, jumlah dari doll itu ada 7.824. Yang ketiga itu ada cat eyes. Cat eyes itu rencana penjualan di tahun 2020 ada 3.812. Di tahun 2021 ada 3.912. Jumlah untuk cat eyes itu ada 7.724. Ini yang kedua ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran itu ada rencana biaya pemasaran untuk 3 tahun ke depan. Nah, di sini untuk biaya komisi penjualan di tahun 2020 ada 15 juta. Di tahun 2021 ada 17 juta. Di tahun 2022 ada 20 juta. Jumlahnya untuk biaya komisi penjualan itu ada 52 juta. Kemudian yang kedua itu ada biaya promosi penjualan. Di tahun 2020 ada 3 juta, di tahun 2021 ada 4.500.000, di tahun 2022 ada 5.500.000. Jumlahnya itu untuk biaya promosi penjualan ada 12 juta. Biaya iklan. Biaya iklan di tahun 2020 itu ada 10 juta, di tahun 2021 ada 5 juta, di tahun 2022 ada 6.500.000. Jumlah dari biaya iklan itu ada 36 juta. Terus yang keempat itu ada biaya transportasi. Di sini biaya transportasi di tahun 2020 ada 5 juta, di tahun 2021 ada 7 juta, di tahun 2022 ada 9 juta, jumlahnya itu ada 21 juta. Yang kelima ada biaya administrasi penjualan. Di tahun 2020 ada 3 juta, di tahun 2021 ada 5 juta, di tahun 2022 ada 6.500.000, jumlahnya itu ada 14.500.000. Nah, di sini jumlah untuk per tahunnya itu di tahun 2020 jumlahnya itu ada 36 juta, di tahun 2021 ada 45.500.000, di tahun 2022 ada 55 juta. Jadi jumlah keseluruhannya itu ada 136 juta. Yang kedua itu ada strategi. Di sini strateginya itu ada demografi, geografi, sama psikografi. Nah, untuk yang demografi yang itu diajukan untuk kalangan remaja, dewasa, sampai lanjut usia. Terus yang geografi itu akan dipasarkan di Jakarta dan akan dikembangkan di kota-kota besar di Indonesia. Psikografis di sini akan dipasarkan di kalangan yang memperhatikan penampilan mata dan kecantikan. Terus yang ketiga itu ada targetnya masyarakat luas yang ada di Jakarta. Terus yang keempat ada posisi. Posisi di sini untuk harga yang diberikan cukup terjangkau dan tetap memperhatikan mutu dan kepuasan pelanggannya. Perkenalkan, nama saya Titis Apriliani Puji Astuti dengan NIM 1810243. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang aspek teknis. Yang pertama ada identifikasi produk. Jenis produk yang kami sediakan untuk pemasangan bulu mata atau pemasangan eyelash, yaitu ada natural eyes, doll eyes, and cat eyes.
Fasilitas pendukung yang kami gunakan yaitu tenaga listrik seperti PLN atau generator listrik. Lokasi yang kami pilih setelah melakukan metode pemilihan lokasi yaitu daerah Kalibata, karena menurut kami daerah tersebut sangat cocok dengan bisnis yang akan kami buat dan cukup strategis. Untuk bangunan kami menggunakan ruko yang memiliki 3 lantai, sarana transportasinya juga mudah. Pengendalian kualitas servis yaitu ada reliability, tidak membedakan pelanggan dalam pelayanan. Yang kedua ada responsiveness, memberikan informasi yang jelas terhadap pelanggan. Yang ketiga ada assurance, jujur dalam melakukan pelayanan. Yang keempat ada empathy, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Yang terakhir ada tangibles atau ketersediaan fisik bangunan atau fasilitas seperti ruang AC, bangku, tunggu, wifi. Sumber dana yang kami gunakan terdiri atas dana sendiri dan kredit jangka panjang. Dan kebutuhan modal kerja bisnis ini yaitu sekitar 365 juta. Selanjutnya ada aspek manajemen dan SDM. Pekerja yang kami butuhkan dibagi menjadi 2, ada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Untuk pegawai tetap yaitu manajer, supervisor, sekretaris perusahaan, leader, dan staff. Sedangkan untuk pegawai tidak tetap ada driver dan satpam. Sistem remunerasi atau kompensasi dan benefit untuk pegawai tetap yaitu sekretaris perusahaan atau manajer mendapatkan gaji pokok 6,5 juta sampai 10 juta, supervisor mendapatkan gaji pokok 4,5 juta sampai 5 juta, leader mendapatkan gaji pokok 3,5 juta sampai 4 juta, dan staff mendapatkan gaji pokok 2,5 juta sampai 3 juta. Masing-masing dari pegawai tetap mendapatkan benefit, tunjangan hari raya, dan tunjangan keselamatan kerja. Selanjutnya sistem penggajian pegawai tidak tetap harian dan benefitnya. Untuk driver gajinya 2 juta dan satpam gajinya 2,5 juta dengan tunjangan hari raya plus makan dan transport, tunjangan keselamatan kerja. Selanjutnya ada aspek hukum. Untuk bisnis kami, bisnis salon pemasangan bulu mata atau eyelash, kami menggunakan bentuk badan hukum CV atau persekutuan komoditor karena perusahaan persekutuan yang didirikan berdasarkan saling percaya. Jadi CV merupakan salah satu bentuk usaha yang dipilih para pengusaha termasuk kami yang ingin punya kegiatan usaha namun dengan modal minim. Dalam CV atau persekutuan komoditor, terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian, ada salah satu yang menjadi pemberi modal dan tanggung jawab. Sekutu komoditor hanya terbatas pada sejumlah modal yang diberikan. Hai, nama saya Dea Karolin Ripka, NIM 18101082. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai aspek sosial budaya, aspek ekonomi, dan aspek politik. Berdasarkan aspek ekspospol, bisnis yang saya rencanakan di awal perkuliahan ini yaitu bisnis eyelash extension. Saya memutuskan untuk menunda terlebih dahulu pembukaan bisnisnya. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Adapun alasan saya menunda bisnis saya yaitu, yang pertama, saya harus menaati kebijakan pemerintah, di mana kita harus melakukan social distancing, sedangkan saat melakukan jasa pemasangan, kontak antara pegawai dan customer pasti sangat dekat. Dan yang kedua itu, saat ini banyak masyarakat yang mengalami krisis finansial, sehingga menurut saya jika saya membuka bisnis di sini seperti ini, semuanya bisnis tidak akan berjalan karena masyarakat lebih membutuhkan barang-barang primer untuk dikonsumsi. Yang ketiga, sulitnya transportasi dan banyak jalur yang ditutup juga menjadi salah satu penyebab saya menunda bisnis, karena pasti customer dan pegawai yang tidak memiliki transportasi pribadi sehingga tidak bisa pergi ke salon. Apalagi sekarang ojek pun sudah ditutup atau dilarang demi keamanan dan kesehatan masyarakat. Aspek risiko. Analisis aspek keuangan. Risiko bisnis dalam aspek keuangan yaitu yang pertama, biaya pembelian produk yang berlebihan. Yang kedua, biaya pengeluaran yang berlebihan. Yang ketiga, biaya utang perusahaan yang besar. Dan yang keempat, pinjaman uang kepada bank yang berlebihan. Upaya meminimalisir terjadinya resiko keuangan dalam perusahaan
dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembukuan yang teratur. Yang kedua, pengelolaan keuangan yang baik. Yang ketiga, pengecekan uang secara berkala. Yang keempat, memberikan batas pinjaman kepada pihak lain untuk meminimalisir adanya kerugian piutang tidak tertagih. Yang kelima, mengikuti asuransi atau jaminan usaha lainnya. Aspek SDM. Resiko-resiko bisnis dalam aspek SDM yaitu A. Resiko perselisihan antara perusahaan dengan pemasok atau pihak lain. Yang B. Resiko karyawan perusahaan. Yang C. Resiko tidak beretika dalam bekerja dan cara berbisnis. Upaya meminimalisir terjadinya resiko SDM dalam perusahaan dapat dilakukan sebagai berikut. Yang A. Bersikap profesional dalam bekerja dan berbisnis. Yang B. Bersikap profesional dan tidak mudah emosi kepada pihak lain. Yang C. Merekrut karyawan harus lebih baik lagi dan sesuai standar. Selanjutnya itu ada analisis aspek potensi pasar. Analisis aspek potensi pasar salah satu berkaitan dengan perang harga produk yang ditawarkan antara sesama pelaku bisnis. Anda bisa melakukan riset dan analisis lanjut untuk menyikapi strategi selanjutnya. Misalnya, meningkatkan teknik pemasaran, memilih produk yang tepat untuk dijual, menentukan potensi pasar yang bisa menguntungkan, menentukan perilaku pelanggan, dan yang terakhir membuat inovasi. Analisis aspek pemasaran. Adapun risiko yang muncul pada aspek pemasaran dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Yang kedua, perang harga. Yang ketiga, perubahan permintaan di pasar. Yang keempat, performance produk yang rendah. Dan yang kelima, promosi yang kurang baik. Dan di slide selanjutnya itu ada analisis aspek produk. Resiko-resiko bisnis dalam aspek produk yaitu yang pertama ada masalah produk, yang kedua ada kekurangan kualitas, yang ketiga ada berkurangnya daya saing. Nah, selanjutnya saya akan mengasih tahu upaya meminimalisir terjadinya risiko aspek produk dalam perusahaan dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan evaluasi pemasok produk atau barang. Yang kedua, memeriksa proses produksi. Yang ketiga, memberikan informasi yang membantu para konsumen dalam menikmati keuntungan produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan yang baik pada para pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mele Mumpuni, NIM saya 18101086. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, dan di sini ada analisis aspek pelanggan. Jadi berapa hal yang bisa dilakukan yakini. Yang pertama, analisis terhadap pelanggan yang melakukan protes atau produk yang diberikan. Dan yang kedua, respon mengenai produk yang akan dibeli. Dan yang ketiga, minat pelanggan atas produk yang ditawarkan. Dan di sini ada pun cara mengurangi resiko yang ada, yakini dengan menindaklanjuti keluhan yang pernah dilontarkan dari pelanggan sebagai bahan evaluasi. Jadi di sini ada analisis aspek pesaing. Jadi sebagai pelaku usaha, Anda pasti ingin memenangkan persaingan pasar. Hal ini bisa dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama, kualitas produk yang ditawarkan. Yang kedua, kesesuaian antara harga yang diinginkan konsumen dengan harga yang diberikan. Dan yang ketiga, pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Dan yang keempat, selain itu, Anda perlu mengetahui strategi pemasaran yang tepat, desain produk yang sesuai, dan memberikan pelayanan yang tidak biasa dan tidak diberikan oleh pesaingan yang lain seperti itu. Di sini juga ada analisis sistem informasi. Jadi resiko yang muncul pada aspek sistem informasi yaitu yang pertama, hilangnya data penting. Yang kedua, pencurian data atau tindakan cyber, keragaman data. Yang ketiga, merawat dan melakukan pengecekan agar tidak terjadi kerusakan analisis barang yang dibeli atau peralatan dan perlengkapan ALS. Jadi dalam penganalisis aspek barang yang dibeli wirausaha harus mempertimbangkan yang pertama kualitas barang, yang kedua sesuai dengan yang dibutuhkan, yang ketiga pertimbangan tentang harga.
Nah guys, ini juga ada aspek AMDAL. Jadi pelaksanaan AMDAL bisnis saya yang bergerak di bidang jasa yaitu salon bulu mata atau LAs. Jadi cukup mudah ditangani. Hal ini karena jenis AMDAL bisnis saya itu AMDAL tunggal, yaitu hanya satu jenis usaha atau kegiatan yang berwenang pembinaannya di bawah satu instansi yang membidangi usaha atau kegiatan, sehingga AMDAL bisnis saya ini lebih mudah untuk ditangani daripada usaha jenis yang menggunakan jenis AMDAL terpadu. Dan di sini hal yang perlu kita perhatikan aspek keuangan. Jadi kebutuhan dana yang kita perhatikan itu yang pertama modal kerja. Jadi modal kerja itu 365.500 juta dan diinvestasi 100 juta 955. Dan di sini biaya operasional 81 juta. Dan di sini untuk sumber dana yang pertama modal sendiri itu dari cadangan laba dan modal pinjaman dari. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.